Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ria Rahmadayani dengan NIM 3202402032 dari kelas Manajemen Informatika 4B. Yang terhormat Bapak Heldi Hastriandi SD MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah PBO. Video demo aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester. Fokus utama saya pada video ini adalah membedah dan menjelaskan susunan source kode dari aplikasi EUKT Poltesa, terutama pada bagian struktur kelas serta fungsi atau metode yang digunakan untuk menjalankan logika sistem. Langsung saja, mari kita simak videonya. Baik, di sini ada tampilan halaman landing page. Di sini ada tombol beranda, profil, berita, materi, hubungi, dan rekomendasi. Jadi di halaman beranda ini ada seperti layanan kami, berita, cek tagihan instan, dan hubungi, akses materi kuliah. Kita mulai dari profil. Jadi di profil ini halamannya berisikan Politeknik Negeri Sambas atau Poltesa. Di sini juga ada penjelasan sedikit mengenai Poltesa. Lanjut ke berita. Jadi di sini ada berita dan pengumuman UKT. Di sini ada jadwal pembayaran UKT semester ganjil 2026-2027. Di sini juga ada panduan pengajuan keringanan atau dispensasi UKT. Lanjut ke materi. Baik, di sini materinya masih tidak ada berkas materi ya. Lanjut ke hubungi. Jadi di sini di bagian tampilan hubungi itu ada menampilkan alamat Poltesa, email Poltesa serta nomor HP Poltesa. Di sini juga kita bisa langsung untuk kirim pesan langsung untuk mengajukan atau pembayarannya. Di sini juga ada tampilan rekomendasi. Baik, pada rekomendasi di sini ini berfungsi untuk menanyakan apa yang ingin kita tanyakan sebelum kita ingin bertanya kepada petugas. Saya akan mencoba menanyakan. Nah, jadi di sini saya ingin menanyakan apakah pembayaran UKT Poltesa bisa diringankan. Jadi di sini ada jawabannya. Kemudian kita akan lanjut login. Jadi ini tampilan login untuk masuk ke akun UKT Poltesa. Nah, jadi ini halaman untuk login UKT Poltesa. Jadi di sini saya ingin memasukkan username admin dan passwordnya. Saya akan masuk ke dashboard admin terlebih dahulu. Jadi ini tampilan halaman dashboard admin. Di halaman dashboard ini memperlihatkan daftar mahasiswa, total kas masuk UKT, dan ada 2 orang mahasiswa yang masih menunggak. Oke, kita lanjut ke bagian pembayaran. Jadi di sini ada pembayaran UKT. Di sini menampilkan NIM, bulan, tahun, nominal tagihan, tanggal bayar, dan status. Coba kita akan mencari bulan Februari. Jadi ini menampilkan yang kita sudah cari. Jadi di pembayaran UKT ini kita bisa mencetak laporan atau catat pembayaran. Kita akan cetak laporan. Ini tampilan cetak laporan. Ini jika mau mencetak dan ini jika tidak ingin mencetak. Baik, kita lanjut ke program studi. Jadi di sini ada manajemen program studi. Di sini ada terdapat 2 program studi. Di sini juga bisa cetak laporan dan tambah prodi ya. Ini kita akan memasukkan contohnya. Lanjut ke periode akademik. Jadi ini adalah tampilan periode akademik manajemen. Lanjut ke tagihan mahasiswa. Jadi di sini ada data tagihan mahasiswa. Di sini menampilkan nama NIM, nama, semester, nominal, tarif, statusnya. Di sini juga bisa melihat detail. Baik, kita akan log out. Lanjut, kita akan masuk ke dashboard dosen. Jadi ini tampilan dashboard dosen. Di sini dosen bisa untuk menambahkan kelas, materi, jadwal mengajar mahasiswa bimbingan, dan melihat status UKT mahasiswa. Jadi di bagian profil ini, dosen bisa mengedit datanya. Lalu di bagian kelas saya, dosen bisa melihat daftar kelasnya. Lanjut ke materi kuliah, di sini dosen bisa melihat materi atau bisa menambahkan unggahan materi. Di sini contohnya. Jika ingin menambahkan judul materi, pilih kelas dan menambahkan file dari materi. Selanjutnya ada jadwal mengajar. Di sini ada agenda dan jadwal mengajar pekan ini. Lanjut untuk mahasiswa bimbingan. Di sini juga bisa melihat daftar mahasiswa bimbingan akademik.
Lanjut, untuk melihat status UKT mahasiswa di sini bisa dilihat. Kemudian kita akan logout. Lalu masuk ke dashboard mahasiswa. Nah, jadi ini tampilan untuk dashboard mahasiswa. Di dashboard mahasiswa, dia bisa melihat status pembayaran UKT, jumlah tagihan, dan registrasi ulang. Baik, kita akan melihat tampilan tagihan UKT. Di sini mahasiswa bisa melihat tagihan detail UKT, komponen virtual account, nominal tagihan, dan status. Di sini statusnya sudah lunas ya. Baik, di riwayat pembayaran, mahasiswa juga bisa melihat riwayat transaksi pembayaran. Ada nomor transaksi, tanggal bayar, semester, jumlah yang dibayar, metodenya, statusnya, dan di sini mahasiswa juga bisa melihat cetak bukti. Di sini juga mahasiswa bisa mengedit bagian data diri mahasiswa. Baik, saya akan menjelaskan struktur kelas serta fungsi atau metode yang digunakan untuk menjalankan logika sistem. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan controller di bagian out. Jadi, di bagian construct method, ini berfungsi untuk sebagai inisialisasi awal untuk membuat load pustaka yang dibutuhkan secara otomatis, yaitu session, menyimpan status login database, koneksi ke database, dan URL untuk redirect halaman. Lanjut di bagian penjelasan controller dashboard PHP. Di sini ada metode keamanan yang berfungsi sebagai memvalidasi hak akses jika pengguna belum login atau mencoba masuk ke area ini, padahal perannya adalah dosen atau mahasiswa. Sistem akan langsung menolak akses atau guard keamanan dan mengalihkan mereka ke panel masing-masing, seperti jumlah mahasiswa, total pengguna, nominal realisasi pembayaran, serta daftar akun pengguna melalui panggilan model M-User. Manajemen pengguna atau tambah user, proses tambah user dan edit user. Kumpulan metode untuk melakukan operasi CRUD, create, read, update, dan delete data pengguna. Di dalam metode edit, terdapat proses enkripsi kata sandi baru menggunakan password hash dan pustaka upload untuk memperbarui berkas foto avatar. Baik, di sini ada manajemen, data master, dan finansial, prodi, periode, tagihan. Metode yang digunakan untuk mencatat referensi program studi, barui status aktif atau tidak aktif pada kalender periode akademik berjalan, serta menyusun rincian tagihan nilai UKT atau nilai UKT baru berbasis NIM mahasiswa. Cetak bukti dan cetak laporan. Metode output berfungsi mengeksekusi query penggabungan tabel join query yang kompleks guna menyatukan data transaksi dari database, lalu memuat file cetak, tanda terima, invoice, perorangan, maupun rangkuman laporan realistis penerimaan UKT instansi. Penjelasan ke bagian controller dosen. Jadi, konstruk sistem keamanan dan validasi role. Metode ini memastikan keamanan berlapis. Pertama, mengecek apakah user sudah login. Kedua, mengunci akses secara ketat agar hanya user dengan role dosen yang bisa masuk. Jika ada user dengan role admin atau mahasiswa yang menyasar, sistem akan otomatis melempar redirect mereka kembali ke panelnya masing-masing. CRUD materi, proses tambah materi, proses update materi, hapus materi. Kumpulan metode backend yang bertugas memproses manipulasi data repositori materi perkuliahan yang diinput oleh dosen, seperti pengambilan kiriman nama materi dan kelas via post. Lalu setelah proses database selesai, pengguna dialihkan kembali ke halaman manajemen materi dosen atau indeks materi. Untuk penjelasan controller mahasiswa. Baik, di sini ada konstruk validasi global, memuat model MHS secara otomatis beserta pustaka pendukung seperti form validation dan upload. Metode ini juga berfungsi sebagai memproteksi sistem. Jika status session belum login, akses langsung ditolak dan dilempar ke halaman out. Di bagian function upload foto, private method helper, fungsi internal yang diisolasi private untuk mengurus pengaturan berkas gambar seperti batas ukuran 2 MB dan format berkas. Fungsi ini secara cerdas akan otomatis menghapus foto lama di server jika mahasiswa mengunggah foto baru saat melakukan pembaruan data atau update. Baik, demikianlah penjelasan singkat mengenai demo aplikasi dan penjelasan kode program dari aplikasi UKT Voltesa, khususnya pada bagian kelas properti serta metode-metode utama yang menggerakkan sistem ini. Saya menyadari bahwa aplikasi maupun penjelasan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari Bapak Heldi sangat saya harapkan demi penyempurnaan proyek ini ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan bimbingan yang telah diberikan selama semester ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.